Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ananda sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan berberkah. Amin. Oke, jadi hari ini kita akan belajar materi baru ya, yaitu materi tentang lingkaran. Nah, adapun submaterinya ini ada 3 ya. Oke, jadi 3 minggu ke depan kita akan belajar materi lingkaran sub-submaterinya ini. Oke, selanjutnya pada pertemuan hari ini kita akan membahas submateri yang pertama, yaitu pengertian lingkaran, unsur-unsur lingkaran, rumus luas, dan keliling lingkaran. Nah, pernahkah kalian melihat lingkaran dalam kehidupan sehari-hari? Pasti kalian selalu kan lihat contoh-contoh benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk lingkaran. Nah, kayak seperti ini sepeda, bannya berbentuk lingkaran, kincir angin, ada jam dinding, pizza, lem, meja bundar, piring, kaset, bola, dan uang koin, dan masih banyak yang lainnya kan yang sering kalian temui di sekitar kalian. Nah, selanjutnya apa sih itu lingkaran? Oke, jadi lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk garis lengkungan tertutup, dan semua titik-titik pada garis tersebut mempunyai jarak yang sama dengan titik pusatnya. Nah, jadi lingkaran itu kayak gini ya. Ini titik-titik yang berkumpul, yang saling berdekatan, membentuk garis. Ya, ini adalah kumpulan-kumpulan titik-titik. Nah, titik-titik itu membentuk garis lengkungan tertutup, jadilah lingkaran. Nah, dan jarak titik-titik itu ke titik pusat itu sama semua, ini ke sini, ini ke sini. Oke, dia jaraknya sama semua. Inilah yang dimaksud dengan lingkaran. Oke. Selanjutnya, unsur-unsur lingkaran. Jadi unsur-unsur lingkaran ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Jadi ada 8 unsur-unsur pada lingkaran. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Nah, titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, ini sudah ada lingkaran, misal saya simpan titik pas di tengah-tengah. Nah, inilah saya beri nama O. Titik O ini disebut dengan titik pusat lingkaran. Oke, selanjutnya jari-jari. Nah, jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pada busur lingkaran dengan titik pusat. Oke, ini saya gambar titik pusatnya. Oke, jadi garis OP ini disebut dengan jari-jari atau disimbolkan dengan huruf R. OP adalah jari-jari. Oke, semisal saya buat garis lagi kayak gini. Dari titik pusat ke sini. Ini ke sini. Oke, ini ke sini. P, Q, R, S. Nah, O, Q, O, R, dan OS ini juga namanya jari-jari ya. Oke, kayak gitu ya. Selanjutnya diameter. Nah, diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada busur lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, ini titik pusatnya. Jadi diameter itu garis yang melalui titik pusat ya. Nah, berarti PQ.
Nah, garis PQ ini adalah diameter. Oke, jadi diameter itu setengah dari jari-jari ya. Diameter itu 2 kali jari-jari. Kalau jari-jari setengah dari diameter. Oke, kalau jari-jari ini ke sini kan diameter. Ya, semoga kalian bisa membedakan ya, yang mana diameter, yang mana jari-jari, yang mana titik pusat. Oke, ini kita sudah bahas 3 unsur lingkaran. Selanjutnya, busur. Nah, busur adalah garis lengkung yang berhimpit dengan lingkaran. Nah, busur ada 2, ada busur minor dan ada busur mayor. Kalau busur minor itu busur yang panjangnya kurang dari setengah lingkaran, dan kalau busur mayor itu busur yang panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Nah, saya akan tunjukkan yang mana yang dinamakan busur. Nah, ini ada garis yang saya himpit dengan lingkaran. Nah, inilah yang disebut dengan busur. Oke, ini busur minor karena dia kurang dari setengah lingkar. Kalau yang ini, yang warna orange ini, garis orange ini yang saya himpit dengan lingkaran, ini namanya busur mayor. Oke. Ini titik pusatnya ya. Jadi PQ yang warna orange itu PQ busur mayor. Kalau PQ yang garis warna hijaunya itu busur minor. Oke deh. Selanjutnya, tali busur. Nah, tali busur adalah garis yang menghubungkan 2 titik pada busur lingkaran. Tadi kan kita sudah tahu yang ini yang disebut dengan busur. Oke. Nah, garis yang menghubungkan 2 titik busur itu disebut tali busur. Oke. Ini tali busur. Oke, selanjutnya tembereng. Nah, tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini tadi busur, ini tali busurnya. Nah, kalau yang ini yang diarsir, inilah yang disebut dengan tembereng minor. Nah, kalau ini tembereng mayor, yaitu busur minor dengan busur mayor dengan tali busurnya. Oke, ini kan tali busur, terus ini busur mayor. Ini busur mayor, berarti daerah yang diarsir ini adalah tembereng mayor. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya juring. Nah, juring adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Misal saya beri nama di sini titik pusat P, dan ini jari-jari AP dan jari-jari PB. Oke. Dan ini adalah juring-juring APB. Ini juring minor karena kurang dari setengah lingkaran. Sedangkan yang ini adalah juring mayor karena lebih dari setengah lingkaran. Kayak gitu ya.
Oke, kita lanjut lagi apotema. Nah, apotema adalah garis yang tegak lurus terhadap tali busur dari titik pusat lingkaran. Nah, kita lihat dulu yang mana tali busur. Ini kan tali busur tadi. Misal A, B. Berarti garis yang tegak lurus dengan tali busur dan ini titik pusat ini ya. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan apotema. Berarti OC adalah apotema. Oke, jadi kita sudah bahas 8 unsur-unsur lingkaran. Ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, apotema, dan juring. Oke, saya harap kalian sudah bisa mengidentifikasi unsur-unsur dari lingkaran. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke materi mencari luas dan keliling lingkaran. Nah, rumus luas lingkaran itu ini ya, PR pangkat 2. Nah, jika soalnya diketahui jari-jari, maka kita bisa gunakan rumus ini, Pi kali jari-jari kuadrat. Atau kalau di soal kita yang diketahui itu diameter, kita bisa pakai rumus diameter, yaitu 1/4 Pi kali D kuadrat. Nah, sedangkan untuk mencari kelilingnya, rumusnya 2 kali Pi kali R. Nah, R itu jari-jari sama dengan diameter bagi 2. Kalau D itu diameter sama dengan 2 kali jari-jari ya. Kalau Pi itu nilai dari Pi itu, jadi ini dibaca Pi ya. Ini dibaca Pi. Nilai Pi itu bisa 22/7. Kita gunakan 22/7 kalau jari-jarinya merupakan kelipatan 7 ya. Kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, kita gunakan Pi sama dengan 3,14. Oke. Kita tadi ini O, ini P, ini Q. Berarti jari-jari, kalau ini ke sini adalah jari-jari. Oke, kalau Q ke P adalah diameter. Jangan sampai kebalik ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal pertama. Ruas garis yang kedua titik ujungnya pada lingkaran tersebut adalah, nah ini, kira-kira garis ini disebut apa? Garis yang menghubungkan 2 titik pada busur lingkaran. Berarti ini adalah tali busur ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 2. Nah, pada gambar di samping yang merupakan apotema adalah, nah kita identifikasi dulu. Kalau FH ini berarti dia tali busur, DB juga tali busur. Oke, ini tali busur, ini juga tali busur. Tadi kalau apotema itu berarti garis yang tegak lurus dengan tali busur dan ini ya, garis yang tegak lurus dengan tali busur. Nah, kita lihat yang mana garis yang tegak lurus dengan tali busur. Berarti ini ya OE, karena dia ini tegak lurus dengan tali busur. Berarti jawabannya adalah garis OE. Kalau garis ini namanya jari-jari. Begitupun yang ini, dia jari-jari. Oke, kita lanjut soal ketiga. Jika panjang jari-jari lingkaran di samping adalah 25 cm dan panjang tali busur 48 cm, berapakah panjang apotema OH? Berarti jari-jari lingkaran itu 25.
Oke, berarti ini jari-jari kan 25 cm. Oke. Terus panjang tali busur 48. Berarti bisa saya tulis ini 24, di sini 24 kan? Oke, yang ditanyakan itu panjang OH. Nah, panjang oke. Nah, kalau kita mau mencari OH, kita bisa menggunakan pendekatan teorema Pythagoras, karena ini sisinya sudah diketahui, ini sisi miringnya sudah diketahui, berarti yang mau ditanyakan panjang salah satu sisi siku-sikunya. Berarti kalau panjang salah satu sisi siku-sikunya yang dicari, berarti sisi terpanjang dikuadratkan dikurang dengan salah satu sisi siku-siku kemudian dikuadratkan. Berarti OH kuadrat sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Jadi sisi miring dikurang dengan sisi siku-sikunya. Oke, 25 kuadrat itu berarti 625. Kalau 24 kuadrat berarti 576. Jadi 625. Oke, berarti kita ini ya. 625 kurang 576 hasilnya 49. Nah, akar dari 49 berarti 7 cm. Berarti jawabannya B ya. Panjang OH itu 7 cm. Oke deh, kayak gitu ya. Jadi kita masih menggunakan pendekatan teorema Pythagoras. Jadi materi sebelumnya jangan dilupa ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4. Hitunglah luas daerah yang diarsir pada gambar di samping. Nah, kira-kira gimana cara mencari luas daerah yang diarsir ini? Ini kan ada persegi dan lingkaran. Berarti caranya kita cari dulu luas persegi, kemudian dikurang dengan luas lingkaran. Oke. Jadi luas persegi. Apa rumusnya luas persegi? Sisi kali sisi. Nah, sisinya 14 kali 14. Oh ya, 10 ya. Oke. 10 kali 10 sama dengan 100 cm pangkat 2. Terus kita cari rumus mencari luas lingkaran. Oke, rumus mencari luas lingkaran, rumusnya tadi PR pangkat 2. Oke, kita lihat dulu berapa jari-jari lingkaran ini. Oke, karena panjang sisi persegi 10, berarti jari-jarinya ini 5, ini 5 ya. Oke, berarti jari-jarinya 5. Karena 5 bukan kelipatan 7, berarti kita pakai 3,14 kali 5 kali 5. Berarti 3,14 kali 25. Oke, 3,14 kali 25 itu hasilnya 78,5 cm kuadrat. Nah, jadi luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas persegi dikurang luas lingkaran, sama dengan 100 kurang 78,5. Berarti
Hasilnya 21,5 cm kuadrat. Jawabannya C ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Di sebuah taman berbentuk setengah lingkaran seperti gambar berikut ini. Jadi ini ada gambar setengah lingkaran di mana jari-jarinya itu 28 cm. Nah, yang ditanyakan itu keliling. Berarti kalau kita mencari keliling lingkaran itu kan 2πr. Nah, kalau keliling setengah lingkaran, karena ini kan gambarnya cuma setengah lingkaran, berarti 1/2 dari keliling lingkaran, 2πr. Nah, keliling setengah lingkaran itu berarti 1/2 kali 2, pi-nya kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya 28. 28 itu kelipatan 7. Jadi ini bisa kita coret, 28 bagi 7, 4. Ini dengan ini kita bisa coret. 22 kali 4 berarti 88 cm. Jadi 88 itu baru yang ini ya, busurnya setengah lingkaran. Berarti untuk mendapatkan keliling taman, berarti keliling setengah lingkaran ditambah diameternya, berarti 88 cm ditambah 28 cm. Diameternya berarti bukan 28 ya. 28 itu cuma jari-jari, berarti diameternya itu 28 tambah 28 berarti 56 cm. Oke, 88 tambah 56 hasilnya 144 cm. Jadi keliling taman itu 144 cm. Saya harap kalian memahaminya ya. Oke, jadi setiap pertemuan saya akan selalu memberikan kuis. Jadi setelah kalian memahami materi, silahkan kerjakan kuisnya pada link yang saya bagikan di grup. Batas pengerjaan kuis saya berikan 1 minggu, jadi sampai tanggal 9 Februari 2021. Nah, sebelum saya akhiri, ada quote of the week. Berubahlah selagi masih ada kesempatan. Jadi selagi sekarang masih ada kesempatan, yang dari dulunya kalian malas belajar, saya harap kalian bisa berubah untuk bisa rajin belajar. Karena kita tidak tahu waktu itu berjalan sangat cepat. Jangan sampai kalian menyesali sudah membuang waktu kalian dengan sia-sia. Oke, jadi manfaatkan waktu kalian untuk belajar ya. Oke, demikian materi hari ini. Semoga kalian memahaminya dengan baik. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.